Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bukan diri, nama saya Rahmaulana dengan NPM 225506100 dari kelas PSTIK. Video ini saya akan membahas tentang teori bahasa dan automata. Nah, yang pertama, dalam teori bahasa dan automata, itu kita mengenal istilah compiler. Apa sih compiler itu? Compiler itu merupakan cara untuk menerjemahkan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Nah, contohnya nih, di gambar ini kita ngetik codingan untuk bahasa C. Compiler akan menerjemahkan kode kita ini ke dalam bentuk biner atau dalam bahasa mesin, sehingga mesin dapat mengeksekusi instruksi yang kita berikan pada kode ini. Nah, dalam kasus ini kodenya ini akan memberikan output berupa hello world di terminalnya. Kemudian kita juga mengenal istilah automata. Automata itu apa? Automata itu merupakan mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan. Contohnya pada vending mesin. Jika kita berlanja pada vending mesin, itu terdapat inputan atau masukan uang yang dapat diterima, biasanya berupa uang koin. Nah, sementara itu jika kita tidak memberikan uang sesuai yang dikenali oleh mesin, maka mesin tidak dapat menerima uang itu. Misal pada mesin itu, misalkan vending mesinnya dapat menerima uang kertas juga, misal uang 1.000, 2.000, dan 5.000 dapat diterima. Nah, kita membeli minuman 10.000, kita memasukkan uang 5.000 dan uang 5.000 lagi. Nah, karena si mesinnya dapat mengenali, kemudian mesin itu akan menerima uang itu. Karena uangnya sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan syarat yang ada di mesin. Ketika uang itu telah dimasukkan, ketika sudah memenuhi syarat, misal tadi beli minuman 10.000 atau snack yang 10.000, maka si mesinnya akan membangkitkan. Setelah diterimanya itu dibangkitkan, berarti makanannya itu akan turun, akan dapat kita ambil di vending mesinnya. Selanjutnya, kita juga mengenal istilah simbol pada teori bahasa dan automata. Simbol itu merupakan eh, bentuk abstrak yang kita tidak bisa definisikan secara formal. Contohnya seperti simbol alfabet. Simbol alfabet di sini dari A hingga Z. Ini untuk alfabet secara umum. Simbol-simbol lainnya mungkin ada, seperti pada pelajaran matematika, pelajaran kalkulus, pelajaran fisika, atau pelajaran-pelajaran lainnya, itu terdapat namanya simbol. Misalnya, simbol satuan untuk simbol untuk panjang, meter atau sentimeter. Salah. Maksud saya seperti disimbolkan dengan P. Oke, atau contoh lainnya perubahan suhu. Biasanya simbolnya itu delta, atau perubahan itu biasanya simbolnya delta. Seperti itu. Kita lanjut, berikutnya itu ada string. String itu merupakan kumpulan simbol atau kumpulan dari karakter-karakter. Contohnya di sini ada tulisan example. Nah, string itu merupakan array dari karakter. Jadi ini ada elemen simbol E, simbol X, simbol A, simbol M, simbol P, simbol L, dan simbol E. Seperti itu. Selanjutnya untuk bahasa, dalam sehari-hari, contohnya saat ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Itu sudah termasuk kategori bahasa. Namun bagaimana dengan mesin? Mesin juga memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin ini kita lebih kenal dengan bilangan biner. Mesin itu hanya mengerti instruksi 0 dan 1, hidup atau mati. Dan dengan algoritma yang tepat, mesin dapat melakukan sesuai instruksi yang kita inginkan. Nah, dalam teori bahasa dan automata juga kita mengenal ekspresi reguler. Pada ekspresi reguler itu terdapat simbol asterisk, kemudian ada simbol plus atau union, kemudian ada titik. Nah, untuk yang simbol pertama itu ada asterisk atau tanda bintang. Nah, jadi tanda bintang ini itu menandakan sebuah string itu dapat muncul berkali-kali. Misalkan kita punya bentuk A pangkat A asterik. A asterik artinya A itu dapat muncul 0, dia bisa muncul, dia bisa tidak muncul sama sekali,
Dan itu akan, jika dia muncul, dia bisa hingga banyak A-nya itu. Jadi bisa dilihat di sini, langsung saja ke bagian string ini. Ini jadi himpunannya itu untuk A asterisk itu adalah epsilon, kemudian A, kemudian AA, kemudian AAA. Jadi di sini dia seperti bisa tidak ada atau dia dapat menggandakan dirinya dengan yang terdapat simbol asterisk. Kemudian ini dan seterusnya. Maksudnya itu seperti A, A-nya 4 kali, A-nya 5 kali, dan seterusnya. Nah, contoh penerapannya pada mesin, itu misalkan ini ada Q0 sebagai state awal sekaligus state akhir. Ketika diberi inputan A, dia akan terus ke situ. Jadi mesinnya sudah berakhir, dimulai dan berakhir ketika diberi inputan A. Dan selanjutnya ada simbol plus pada posisi di pangkat atau posisi superscript. Ini menandakan karakter itu dapat muncul satu hingga n kali. Jadi minimal dia harus muncul satu kali. Seperti ini di contohnya ada A, hanya di himpunannya itu ada dimulai dari A, kemudian AA, dan seterusnya. Dan jika kita lihat pada mesin automatanya, ini adalah start, kemudian masuk ke state 0, Q0. Ketika diberikan inputan A, dia masuk ke Q1, dan setelah itu dia dapat terus berulang A. Kemudian yang ketiga ada plus atau union. Misalkan ada A union B. Itu menandakan inputan ini digabung sehingga dia dapat ini menandakan ada dua cabang yaitu A atau B. Jadi kita bisa lihat di mesin ini Q0 ketika diberikan inputan A dia akan ke Q1. Sedangkan bila diberi inputan B dia akan ke Q2. Dia seperti ada percabangan. Seperti logika OR. Kemudian ada titik. Titik itu berarti konkatenasi atau penggabungan. Misalkan kita punya bentuk A titik B atau bacanya A dot B. Nah, maka ini jadinya adalah himpunan itu AB. A dikali B, AB. Dalam perkalian dot. Nah, kemudian ketika kita mulai mesinnya, contoh mesinnya ini, dari Q0 ketika diberikan inputan A, dia akan ke Q2, dan dari Q2 diberi inputan B, dia akan ke Q1 dalam gambar ini. Nah, jadi di sini Q0-nya sebagai start dan Q1-nya sebagai goal state atau end-nya. Selanjutnya kita masuk pada finish state automata. Apa itu finish state automata? Jadi finish state automata ini merupakan automata atau mesin abstrak yang memiliki state dan memiliki berhingga atau memiliki terbatas gitu. Dia tidak tidak tak hingga tapi berhingga. Contohnya di sini ada mesin sederhana untuk menentukan genap atau ganjil. Misalkan kita beri inputan, jika kita memberi inputan 1111, apa yang terjadi? Kita bisa melihat, kita mulai dari tanda panah di sini, kemudian kita masuk ke genap, kita ini posisi kita sekarang di sini, kemudian kita masukkan angka 1, berarti sekarang di sini, kemudian satu, satu ini satu yang pertama, kemudian satu yang kedua, kemudian satu yang ketiga, dan satu yang keempat. Nah, berarti ini masuk pada state genap, yang mana si genap ini tidak merupakan goal state, sehingga inputan ini tidak dapat diterima. Misalkan lagi kita punya angka, tunggu ini saya hapus dulu. Misalkan lagi kita punya string, berapa ya? 0, 1, 1, 0, 0. Nah, di sini kita coba perhatikan mesinnya, kita mulai dari sini. Kelihatan nggak ini di video? Oh, kelihatan. Oh, terus dari mesin ini 0. 0 berarti dia akan mengikuti ini 0 yang pertama. Kemudian kita masuk ke 1. Kita lihat dari sini posisi kita di state ini, state genap.
kita masuk 1, berarti ke sini, ke ganjil. Kita cek lagi, ini sudah. Kemudian kita cek lagi 1, ke genap lagi, dan 0, ke genap lagi, dan oh ini salah. Harusnya sampai segini aja. Dan di sini ternyata masih belum diterima nih. 0110 tidak diterima juga. 0110. Nah, kita beri contoh lain. Contohnya ini 010. Kita masuk lagi dari genap, kita beri inputan 0. Kemudian dari 0 ini kita lihat inputannya 1, berarti ke sini, ke ganjil. Kemudian 0, dan di sini 0. Nah, otomatis inputan string 010 itu diterima oleh mesinnya. Sebab dia berakhir pada goal state. Selanjutnya di dalam FSA sendiri, itu dia terdapat 5 tuple, yaitu Q, sigma, epsilon, delta, kemudian S, dan F. Q itu untuk himpunan state atau kedudukannya, kemudian sigma itu untuk inputannya, simbol inputnya, kemudian delta itu untuk perpindahan atau fungsi transisi antar state-nya, kemudian S itu state awal atau posisi awal setelah ditandai biasanya dengan panah di bagian awal itu, dia menunjuk langsung ke state mula-mulanya. Kemudian F itu himpunan state akhir. Contohnya pada yang tadi nih, kita punya Q-nya itu genap, genap dan ganjil. Kemudian untuk simbol inputnya itu ada 0 dan 1. Kemudian fungsi transisinya itu jika diberikan inputan 0, dia ke genap, atau ke diberi inputan 1, dia ke ganjil. Nah, pada state ganjil, jika diberi inputan 0, dia akan ke ganjil, sedangkan jika diberi inputan 1, dia akan ke state genap. Seperti itu. Kemudian state awal itu kedudukan awal. Nah, ini state awalnya bisa dilihat, ini ada tanda panah di sini. Nah, ini adalah state awal si genap. Sebentar ada sedikit trouble. Oke, kita lanjut tadi sampai sini. State awal dan F itu state akhirnya. Jadi di sini F-nya itu ini, state ganjil. Ini merupakan goal state. Kemudian kita masuk ke deterministic finite automata. Deterministic finite automata masih mirip dengan contoh yang tadi. Sebab di sini setiap state itu memiliki perpindahan tepat pada satu state lainnya ketika diberi inputan. Misal, ini adalah tabel fungsi transisi di bagian kiri ini. Dapat kita lihat, ini adalah tabel fungsi transisi. Kenapa ini? Ini tabel fungsi transisi. Kemudian di sini ada mesinnya. Jadi di sini state 0, S0, kita itu punya Q0, S0, Q-nya itu S0, S1 dan S2. S0 itu sebagai awalnya atau keadaan mula-mula, kemudian S2-nya itu sebagai goal state-nya. Jika kita lihat S0 diberi inputan A, S0 diberi inputan A itu akan pindah ke S1. Ketika S0 diberi inputan B, dia akan pindah ke S2. Ketika S1 diberi inputan A, dia ke S1. Ketika S1 diberi inputan B, dia ke S1 juga. Oke, ini ada trouble. Mungkin kita langsung masuk ke mesinnya aja. Jadi di sini, misalkan kita memberi input B, A, A. Otomatis dari sini kita mulai dari S0.
S0 diberi inputan B, dia pindah ke S2 sesuai dengan tabel transisinya juga. Kemudian ketika diberikan inputan A, dia akan pindah ke S2, dan diberikan sekali lagi inputan A, dia akan berada di S2. Nah, dengan begitu ini akan diterima oleh mesin. Jika inputan yang diberikan itu, misalnya kita menginputkan string, keseluruhannya tidak diterima oleh goal state, maka dia akan ditolak oleh mesin. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu ada DFA dengan imove. Apa bedanya dengan DFA biasa? DFA dengan imove ini, bedanya di sini ada penambahan bagian ini, epsilon. Epsilon ini artinya dalam state ini, dia tuh dapat berpindah tanpa harus diberikan inputan. Misal kita udah mulai Q0. Nah, dari Q0 ke Q1 itu tidak memerlukan inputan A maupun B. Dia bisa langsung berpindah tanpa harus memberi inputan seperti inputan string tadi. Jadi dia akan langsung pindah ke state Q1, dan di sini dapat dilihat. Di sini ada NFA dengan imove. NFA dengan imove itu juga sama. Dia memiliki simbol epsilon, dan simbol epsilon ini menandakan dari state ini dia dapat berpindah tanpa harus diberikan inputan berupa string atau karakter. Lalu apa yang membedakan DFA dan NFA ini? Itu dapat kita lihat dengan adanya input. Nah, di sini pada NFA kita bisa lihat dari Q4 itu dia berpindah ke Q0, dan dari Q3 juga ke Q0. Kemudian dari sebuah state, pada DFA itu dia memiliki tepat satu state, sedangkan pada NFA dia tidak tepat satu state. Mungkin itu saja pembahasan saya di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.